Kalau udah banjir, pasti nyusahin semuanya deh. Jadi rasanya. Nah, inilah momen warga saat akan melakukan aktivitas menggunakan Transjakarta, tiba-tiba hujan dan dilanda banjir. Akibatnya, warga harus pindah bus Transjakarta ke sebuah truk. Penumpang terpaksa dipindahkan lantaran bus terjebak macet dan tidak bisa melewati ruas jalan yang terendam banjir. Satu persatu penumpang pun turun dan dipindahkan ke sebuah truk untuk melanjutkan perjalanan mereka. Gak apa deh ya naik truk, yang penting bisa sampai ke kantor dengan selamat, meski telat ya. Masih sama nih guys, berbanjir-banjir ria. Akibat banjir dengan setinggi 30 cm membuat arus lalu lintas kendaraan jadi lumpuh dan macet total sepanjang 5 meter. Wow, parah banget nih. Selain banjir, ternyata kemacetan juga diakibatkan banyak kendaraan yang putar balik nyari jalur alternatif. Duh, tak bisa berkata-kata deh kalau udah ketemu banjir. Sedih diriku. Inilah hasil kamera dashcam mobil merekam detik-detik aksi tabrak lari yang dialami seorang pengendara motor di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat. Korban yang tengah melintas di jalur tengah seketika tersungkur ke aspal usai diserempet mobil SUV ugal-ugalan yang melintas kencang dari arah belakang tepatnya di Jalan Samratulangi menuju Jalan Agus Salim. Ironisnya, bukannya berhenti menolong korban, mobil tersebut justru langsung kabur. Meski hingga kini belum ada laporan dari korban, namun polisi tetap melakukan pengejaran terhadap pelaku. Itu sudah ditangani awal oleh unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian dari TKP kami sedang mendalami identitas dari korban dan identitas dari pengendara mobil. Mobil jenis SUV warna hitam, untuk identitas pastinya sementara kami dalami. Polisi menghimbau kepada pengendara motor berjaket merah yang menjadi korban tabrak lari segera membuat laporan resmi agar kasusnya bisa dilanjutkan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengejar sebuah mobil minibus yang membawa narkoba di Jalan Nyimas Melati, Niklasari, Kota Tangerang. Kendaraan berhasil dihentikan petugas hingga pengemudi mobil berinisial D 36 tahun ditangkap. Saat mobil pelaku digeledah ditemukan sejumlah barang bukti paket sabu hingga Happy Five. Usai pengembangan, polisi meringkus bandar lainnya S 45 tahun di Jurumudi Lama, Kota Tangerang. Disita sebuah koper berisi 20 kg sabu yang dikemas dalam bungkusan teh Cina. Total narkoba yang disita di dua lokasi sebanyak 27 kg sabu dan 5.000 butir psikotropika jenis Happy Five senilai 42 miliar rupiah. Kedua pelaku diketahui merupakan bandar narkoba jaringan internasional Tiongkok Indonesia. Kini petugas masih mendalami kasus dengan menelusuri asal-usul narkoba dan pihak-pihak lain yang turut terlibat. Dari Jakarta, Helmi Saingbati, iNews melaporkan. Pria ini merencanakan pencurian dengan matang. Ia menunggu korban pergi dari kamar kos hingga kondisi benar-benar kosong. Pria inisial AS langsung bereaksi dengan membobol paksa kunci kamar kos korban di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Pelaku leluasa mencuri celengan korban berisi uang puluhan juta rupiah. Korban yang pulang ke kosan terkejut, pintu kamarnya tak terkunci. Celengan berisi uang tabungan selama bertahun-tahun untuk modal menikah raib. Setelah korban melapor, polisi bergerak dan berbekal rekaman CCTV menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Cakung. Dari hasil identifikasi polisi, pelaku merupakan teman korban.
Cakung Barat. Dengan memanfaatkan situasi rumah kontrakan yang sedang ditinggal penghuninya, kemudian pelaku masuk dengan merusak pintu rumah. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku tampak berjalan dengan tenang sebelum akhirnya membawa hasil curian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dan terancam pidana penjara selama 7 tahun. Dari Jakarta, Helmi Saingbati, iNews melaporkan. Motor nggak boleh merokok, bro. Belum nggak boleh motor. Kena, punya kena orang, baranya. Coy, nggak bener ini orang. Bayangin, sepasang pasutri yang lagi mengendarai motor ditegur sama pemotor lain lantaran ngerokok sambil membawa bayi dan bara rokoknya mengenai pengendara lain. Tapi anehnya mereka ditegur malah nggak terima dan sempat terjadi baku hantam. Pelaku mengaku sebagai akamsi alias anak kampung sini. Woi jagoan gobang, mau akamsi atau enggak jelas-jelas kalian salah. Kasian tuh bayi kena asap rokok dan bisa nyelakain pemotor lain cuy. Kalau mau ngerokok pergi aja ke warkop, ngerokok sambil makan pancong, enak tuh. Tapi jangan bawa bayi juga ya. Ada-ada aja nih bocah akamsi. Dalam sebuah video, kasir minimarket memperlihatkan bungkusan berisi tumpukan uang logam recehan yang diklaim bernilai 1 juta rupiah. Namun setelah diperiksa, bungkusan tersebut diketahui telah dicampur pasir sehingga tampak berat dan meyakinkan. Saat dihitung, nilai uang receh di dalam bungkusan hanya Rp180.000. Sehingga pihak minimarket rugi mencapai Rp820.000. Kronologi kejadian saat seorang pelanggan datang ke minimarket untuk menukar uang koin dengan uang kertas senilai Rp1 juta. Tanpa memeriksa lagi, kasir minimarket langsung memberikan uang kertas yang diminta pelaku. Lihat men, pasir men. Selamat sore bang. Bednya mana pak? Sementara maraknya beredar karcis palsu, petugas Dinas Perhubungan Kota Medan menggelar razia besar-besaran di Jalan KS Tubun Mangkubumi, Jalan Sumatera, Wajir, dan Jalan Kampung Keling. Hasilnya didapati sejumlah juru parkir beroperasi dengan karcis palsu, tidak memiliki atribut, rompi resmi, dan badge. Para juru parkir liar ini diamankan petugas digiring ke mobil patroli lantaran meresahkan warga. Sementara itu, karena kedapatan menggunakan karcis palsu, 4 juru parkir liar diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Bantuan untuk Sudrajat, pedagang es kue gabus asal Bojonggede, Kabupaten Bogor, tak juga berhenti. Terbaru influencer atau selebgram asal Malaysia, Aishar Khalid, memberikan hadiah umroh kepada Sudrajat. Aishar bersimpati kepada Sudrajat dan mendatangi rumahnya di Bojonggede. Sudrajat pun tak bisa menahan haru bersama istrinya usai diberikan hadiah umroh oleh Aishar Khalid. Sudrajat bersama istri rencananya akan berangkat umroh pada 6 Februari 2026. Di saat bersamaan, Aishar Khalid juga memberikan bantuan uang tunai kepada Sudrajat. Breakthrough dari Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo menandai dibukanya turnamen ASEAN World Championship 2025 yang digelar di Pusat Latihan Nasional PB Popsi di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat. Pembukaan turnamen berskala internasional ini turut dihadiri Wakil Ketua Umum PB Popsi Warren Hariputra Tanu Sudibyo, Sekretari Jenderal International Billiard and Snooker Federation Michael Alkhouri, serta jajaran pengurus PB Popsi.
Turnamen yang digelar dari tanggal 24 hingga 31 Januari 2026 ini diikuti ratusan atlet biliar terbaik dari 20 negara di Asia. Jadi ini Asian Championship yang kedua. Yang pertama itu udah lebih dari 20 tahun. Jadi ya kami bangga bisa membuat event ini lagi yang kedua untuk level Asia. Yang ikut 20 negara, ada total 225 termasuk kualifikasi. Jadi yang paling besar tentunya partisipan dari Indonesia, kemudian dari Filipina sama dari Taipei. Actually, we feel that Indonesia is one of the best hosting countries to organize the tournament. We are too much happy, especially to see the Asian juniors compete in this championship with a big number of players. ASEAN World Championship 2025 mempertandingkan 3 kategori, yakni Men, Women, dan Junior U19. Para atlet biliar akan memperebutkan total hadiah sebesar $76.000 Amerika Serikat atau lebih dari 1,2 miliar rupiah. Happy sih ya, karena sekarang di Indonesia banyak banget yang turnamen dan Indonesia dipandang sebagai tempat yang baik untuk melakukan kompetisi tingkat internasional sekarang. ASEAN World Championship 2025 diharapkan menjadi motivasi bagi para atlet profesional Indonesia untuk terus meraih prestasi di ajang internasional, sehingga melahirkan juara dunia yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Zulkarnain, iNews melaporkan.